Enak banget memang. Enak kopinya ya? Enak. Tapi tidak seenak dengan berita kita dari dalam negeri tentang penegakan hukum, Bang. Ini coba lihat beritanya. Jadi yang kemarin drama ya, drama dari penggerebekan, terus ketemu barang bukti dengan nilai yang fantastis, terus akhirnya ditunjukkan kepada wartawan, nunggu 3 jam, barang buktinya ditunjukkan, ini ada duit, ada emas 74 kilo, terus habis itu diumumkan tapi tidak ditetapkan tersangka. Itu drama akhir pekan kemarin ini ya? Ya. Nah, Dari terus, kursi yang banyak yang berjejer. dari kursi banyak yang berjejer, Sebelumnya yang ngomong cuma satu ada akhirnya. Kakortas Tipikor, Ya, kemudian Ada KPK. Direktur Ya. apa gitu di KPK. Kemudian juga ada dari Karopenmas. Karopenmas. Pokoknya ada jajaran lengkap. Jajarannya lengkap lah. Terus setelah nunggu 3 jam ternyata yang ngomong cuma Menyusut. satu. Yang ngomong cuma satu dan itu pun cuma 10 menitan Ya. ngomongnya. Dan terus cuman bilang bahwa ini ditemukan di sini, ini ditemukan di sini. Nggak ngomong soal tersangkanya siapa. Ada sesi tanya jawab, tapi hanya satu apa dua pertanyaan yang dijawab, setelah itu tidak ada lagi. Ya, Hanya untuk menegaskan apa yang disampaikan dalam waktu kurang 10 menit tadi. ya, oke. Itu Jumat. Sabtu ditetapkan sebagai Tersangka. tersangka. Ujuk-ujuk satu mengundurkan diri. Ya, Ya, penyerahan Sabtu. pengumuman pengunduran diri dulu. pengunduran diri dini hari. Ya, dini hari dari seorang Jampitsus. Hari Sabtu dini hari, kemudian Pengunduran diri, terus siang apa siangnya sore ya? sore ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka. Terus habis itu Diam sejenak, diam sejenak. kemudian langsung muncul pernyataan bahwa kasus ini penyidikan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat yang menjerat mantan Jampitsus karena sudah mengundurkan diri kan. Ya, udah mantan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan. Oh, hati-hati nih. Bukan dilimpahkan. Oh. Ternyata. Jadi Nah, itu nanti kita akan bahas di Intekomen sore hari ini. Judulnya apa, Bang? judulnya kita hari ini adalah ini Ketika jaksa diperiksa jaksa, masihkah Publik rakyat percaya? Nah, kira-kira gimana? Nah, ini kita sebelum ke situ, kita lihat dulu satu video pengantarnya. Kita lihat. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau Maki Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus.
Febri Ardiansah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex-Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya. Tim Liputan iNews. Ya, itu tadi. Ketika jaksa diusut jaksa, masihkah publik percaya? Ya. Ya. Kalau kita melihat drama akhir pekan kemarin itu, Bang Ika langsung komennya seperti apa? Komennya saya sempat terlintas. Ada sebuah ucapan dan yang sempat menjadi kutipan sebuah iklan. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Tapi lama-lama saya berpikir, ini bukan jeruk makan jeruk lagi, ini udah basi kayaknya. Kalau di tahun 2026 ini, ada gium jeruk makan jeruk itu udah basi banget. Terus? Bung Teguh. Kenapa udah basi? Yang ada saat ini adalah jeruk meras jeruk, ya, jeruk meras jeruk, ya, jeruk diperas sama jeruk, kemudian dilaporkan, dibilang air jeruknya habis. Ujungnya kan ke sana. Oh iya. Kalau jeruk makan jeruk, Kawan. orang lain yang akan minum. Tapi kalau jeruk yang memeras jeruk, kemudian sudah ada jeruknya di dalam gelas ini, kemudian dilaporkan, jeruk ini melaporkan, jeruknya airnya habis. Dan terus siapa yang mau menikmati? Nah ini. Di mana publik itu mau menikmati tontonan hukumnya di mana? Transparansi hukumnya di mana? Betul. Orang dibilang minumannya habis. Kenapa akhirnya itu muncul dalam pemikiran saya? Ketika jaksa diperiksa oleh jaksa, ada berbagai macam akrobat yang diduga. Kita menyebutnya diduga, ditengarai. Kita nggak bisa mengada-ngada karena ini masih ke depan. Kita hanya memprediksi ke depan. Ya. Jaksa ini ya sesama korps pasti akan melindungi. Sesama korps. Ya, sesama korps pasti akan melindungi. Kan mereka juga mendapatkan pelatihan jiwa korsa juga, baris berbaris sama akhir jiwa korsa terbangun, terbentuk. Nah, pada saat sesama korps akan melindungi, ya kalaupun muncul ke publik, transparansi hukumannya mungkin jauh lebih kurang. Boleh nggak kita kalau tuntutannya berkurang, kita hanya berharap kepada hakim akan menghukum lebih berat, karena jaksa yang menuntutnya akan lebih ringan. Apalagi jaksa yang akan hadir di persidangan juniornya dia semua kan? Iya, mantan bawahan semua. Mantan bawahannya semua. Nah, kalau enggak, yang terburuknya, jatuh nyelip di laci, mana ya berkasnya tadi? Hilang deh. Kalau dulu zaman era 90-an ada namanya TST, Bang. Ya. Tahu sama tahu. Tahu sama tahu. Ya kan? Kalau mencontek kata-kata di debat Capres 2024, itu kata Pak Prabowo gini, kita kan sudah lama hidup di Indonesia. Gawat ini. Jadi akhirnya yang muncul ya YTTA, dari TST menjadi YTTA. Yang tahu-tahu aja deh. Nah, ini gawat ya kalau kita belum mengarah ke situ pun belum mengarah ke dugaan-dugaan negatif itu tadi. Yang jelas kalau menurut Prof Mahfud di YouTube-nya Prof Mahfud itu, Prof Mahfud itu mengatakan bahwa ini bukan pelimpahan, tapi pengalihan. Ya, karena posisinya ternyata memang belum ada pemeriksaan sama sekali kan. Belum diperiksa Pak Febrinya ini. Belum diperiksa oleh benar Polri, yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Mengundurkan diri ya dini harinya, kemudian siang atau sore penetapan tersangka. Kemudian tidak lama, ya selang berapa jam kemudian dialihkan, ya dilimpahkan ke
kejaksaan. Ya. Nah, Jadi pertanyaan yang dari belum Pak ada Mahfud pemeriksaan. tadi, kapan tersangka ini diperiksa? Belum Karena ada, polisi baru menyebut 15, itu pun saksi. Yang mantan Jampitsus ini tidak disebut-sebut sebagai orang yang pernah diperiksa. Ya, dan itu artinya ya memang belum ada pemeriksaan kan. Jadi sesuai KUHP, Ya. kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Jadi Betul. namanya bukan pelimpahan yang benar, tapi Pengambil adalah ya pengalihan. Pengalihan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan. Nah, pengalihan ini juga sebenarnya menimbulkan tanda tanya juga, karena kan sebelumnya kan udah ada rame-rame ya. Udah ada rame-rame ketika penangkapan, drama penggeledahan itu kan jelas ya. Ada terlihat ada dua kekuatan yang sedang bertarung di situ. Ya kan? Nah, terus tahu-tahu seperti itu. Ya. Nah, kalau menurut Kalau sebelum kita lebih lanjut ke sana, kalau saya pengennya gini, kita sederhanakan saja ya. Apa yang ada di KUHP itu kita sederhanakan supaya publik juga paham ya. Karena saya bukan orang hukum, tidak seperti Pak Mahfud MD, Ya, yang Ferry paham. Amsari yang telah berkomentar itu, atau tadi di VT kita ada Boyamin ya, Boyamin Saiman. Karena mereka orang hukum, pahamlah KUHP dan KUHP itu. ya, Kalau saya di kacamata orang yang bukan dengan latar belakang hukum, orang awam yang hanya sedikit memahami masalah hukum, saya hanya membayangkannya begini. Kalau dalam sistem hukum tindak pidana maling ayam aja deh sederhananya yang sering terjadi di kampung-kampung, di pojok-pojok desa sana gitu ya. Maling ayam, maling kambing gitu. Kan begitu di dalam sistem hukum kita, di dalam KUHP itu, maling ini yang nangkap polisi. Ya kan? Ya. Ditangkap polisi, kemudian dilidik, ada warga melaporkan kehilangan kambing, kemudian lapor polisi, polisi menyidik dan menangkap pelakunya, tersangka, kemudian diperiksa, ya dari lidik naik ke sidik, ke penyidikan, diperiksa. Setelah masih dalam pemeriksaan itu dengan bukti-bukti yang kuat, pasal-pasal yang menjerat, polisi akan melimpahkan, ya itu yang kita sebut melimpahkan tadi kan, akan melimpahkan untuk proses selanjutnya, proses hukum selanjutnya ke jaksa. Nah, nanti jaksa yang akan menilai kalau seandainya berkas yang diserahkan ini tidak lengkap, maka itu yang biasanya disebut P21. Nah, biasanya jaksa akan mengembalikan ke polisi untuk melengkapi pasal-pasal yang menjerat si tersangka ini tadi. Setelah berkas ini diserahkan ke jaksa, jaksa menilai lengkap, maka masuklah yang namanya pelimpahan yang ke tahap 2, tersangka dan barang bukti. Tersangka dan barang bukti. Selanjutnya, si tersangka ini menjadi kewenangannya jaksa, menjadi tanggung jawabnya jaksa untuk menyeret ke meja hijau. Di situ adu argumentasi lah di depan hakim untuk meminta keadilan. Kan bayangan saya sederhananya begitu. Iya, kita melihat kasus-kasus yang kasus benar kan? Iya. Iya. Ini maling kambing, maling sapi, yang sapi nilainya ya bisa lah puluhan juta lah ya, yang besar lah ya. Ini maling, ya kita katakan masih dugaan. Lagi-lagi kita masih dugaan karena selalu dikatakan ya nggak gitu dong. Kita harus menerapkan azas praduga tak bersalah. Oke, nggak apa-apa. Masih dugaan. Ada uang nilainya ratusan miliar. Ada emas yang membuat emasnya Monas saja jadi minder. Terus? Nah, kemudian sudah ada tersangkanya yang belum pernah diperiksa. Tiba-tiba, udahlah, jaksa aja deh yang megang. Kami diam aja. Kami ngikut. Ya kok gitu? Nah iya. Aneh. Loncat. Nah terus kalau jaksa yang meriksa, terus jaksa akan melihat, udahlah ini teman kita. Ya, bentar, kita ini kemarin atasan kita loh. Iya, ini atasan kita. Iya. Kemudian, ini kemarin yang ngasih bukti-buktinya, kita THR. Pemeriksaannya nggak ada, berkas sidiknya, pro justisianya nggak ada, berkas BAP segala macam. Udahlah, ini kayaknya nggak mencukupi. Apalagi kita gunakan aja statementnya dari Pak Febri yang sebelumnya, yang menyatakan bahwa uang dan emas
yang disita dari rumah Sentul itu bukan miliknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kan gitu kan? Ya, udahlah kita percaya aja kan beliau sudah memberikan keterangan. Konversinya aja sebagai keterangan kita. Jadi nanti data-datanya nggak lengkap, nggak. Barang bukti ada. Tapi siapa pemiliknya nggak tahu, nggak tahu. Pak Febri udah mengatakan kayak gitu kok di dalam konversinya. Jadi gimana? Ya udah SP3 aja deh, masuk laci. yang dirugikan? Saya ya dirugikan publik. Iya. Terus kita dipertontonkan drama apa kemarin? Makanya. Jadi kalau kayak gini nih ya, harusnya kalau menurut Pak Mahfud kan sebagai pakar hukum ya, menurut Pak Mahfud posisinya harusnya diambil alih oleh KPK. Saya sepakat sekali dengan Ya Pak kan? Mahfud dalam hal ini. Tapi ternyata ada omongan KPK hari ini. Apa KPK menyatakan? Yang mengatakan bahwa tidak bisa mengambil alih itu kasus karena KPK tidak mengambil alih kasus hanya berdasarkan asumsi. Katanya seperti itu, Pak. Oke, kita dengar dulu ya sebelum kita memberikan komentar. Kita lihat. Ya, kita lihat. Tapi ini bukan videonya KPK nih, belum ada yang videonya KPK. Kita lihat dulu ada tayangan kita di Sindos yang tadi.